Oke, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya, di mana kita akan menjelaskan codingan pada Java mengenai praktikum 5, algoritma dan coding 2. Kita akan menjelaskan codingan dengan yang akan menampilkan uh, sebagai berikut. Jadi nanti codingan kita ketika dikompil akan menampilkan sistem seperti pada gambar ini ya. Yaitu kita membuat sebuah program perhitungan poin belanja memakai dua kelas sehingga menghasilkan keluaran seperti gambar di bawah ini. Nah, seperti kayak misalnya ada membership di sebuah swalayan gitu, yang ketika belanja awal sekian maka pelanggan tersebut di ID-nya akan mendapatkan poin sekian gitu. Nanti setelah belanja berikutnya, setiap belanja di atas sekian rupiah atau sekian juta, dia akan mendapatkan tambahan poin. Mungkin sistemnya seperti itu. Kita akan membuat sebuah sistem untuk perhitungan poin seperti itu, dan syaratnya seperti apa yang diinginkan. Dan sebelumnya, mohon maaf saya menggunakan masker karena saya sedang berada di tempat kerja ya teman-teman semua. Yaitu kelas dengan satu, jadi ada dua kelas ya di sini. Kelas pertama itu kelas dengan satu metode yang bernama main. Jadi kelas ini hanya berisi metode main sebagai pemanggil metode di kelas-kelas lain yang berfungsi. Pertama itu untuk meng-create 3 objek untuk 3 customer dengan poin awal masing-masing. Berarti di sini kita membutuhkan konstruktor. Kenapa membutuhkan konstruktor? Sebagaimana fungsinya, konstruktor itu berfungsi sebagai memberikan nilai awal, memberikan poin awal pada uh, objek itu, pada sebuah metode. Metode konstruktor itu untuk begitu. Nah, nanti ada syarat-syaratnya yang nanti akan saya jelaskan di codingannya. Yaitu poin awal masing-masing itu ini. Customer 1 belanja awal 10 juta rupiah, 10 juta, customer 2 belanja awal 750.000, customer 3 belanja awal 5 juta. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua yaitu untuk memanggil metode untuk menampilkan poin awal semua customer. Jadi kondisi awal seperti ini, kemudian memanggil metode untuk menampilkan poin awal semua customer. Dari poin ini, itu customer mempunyai poin berapa gitu, dari belanja awal segini, customer mempunyai poin awal berapa gitu. Memanggil metode untuk menambahkan poin ke customer yang diinginkan, yaitu dengan menginput nomor ID customer dan nominal belanja customer gitu, input bebas oleh user. Misalnya saya sebagai customer, ID saya 1, saya menginput nih saya belanja hari ini berapa gitu, habis berapa habis belanja. Nah, setelah diinput saya mendapatkan poin berapa. Nah, seperti itu kan yang diinginkan. Memanggil metode untuk menampilkan poin terupdate semua customer. Oke, setelah menginput belanjanya berapa, maka sistem akan menampilkan poin terupdate. Nah, kemudian kelas yang kedua itu kelas dengan 3 metode penamaan bebas. Metode pertama sebagai konstruktor. Nah, tadi untuk ini nilai awalnya itu berapa. Kedua, metode kedua itu untuk menambah poin. Metode ketiga untuk menampilkan poin. Ketentuannya seperti ini. Untuk poin awal belanja di atas 5 juta. Jadi belanja awal di atas 5 juta mendapatkan 200 poin, belanja awal di bawah 5 juta gitu, akan mendapatkan 100 poin. Penambahan poin belanja di atas juta mendapat 50 poin tambahan, belanja 1 juta ke bawah mendapatkan 5 poin, mendapatkan 5 poin tambahan di atas 1 juta. Nah, di sini perlu kita perhatikan, di atas 1 juta berarti harus lebih dari 1 juta. Nah, di atas, kalau 1 juta masih masuknya ini 1 juta ke bawah gitu. Kemudian mari kita lihat codingannya, yaitu di codingan main. Sebelumnya mungkin kita bikin di ininya aja ya, di kelas yang kedua yang dengan 3 metode. Yaitu pertama kita inisialisasi dulu, ini package-nya di sini, yang kedua public kelasnya kita pakai public class, point customer, kita pakai private double point. Nah, kita deklarasikan dulu variabelnya point. Nah, public point customer. Ini apa maksudnya? Nah, inilah konstruktor. Di sini konstruktornya. Nah, konstruktor saya seperti apa atau ciri-cirinya seperti apa? Nah, di sini public kita nggak pakai void, nggak pakai string, nggak pakai ya ini nggak pakai void, nggak pakai string, langsung aja nama, dan namanya itu harus sama dengan kelasnya, nama kelasnya. Yang pertama, point customer dengan P-nya kapital, C-nya juga kapital, sama persis seperti yang kita tulis pada kelas. Nah, itu yang disebut sebagai konstruktor. Syaratnya penamaannya harus sama dengan kelas.
dalam kurung double belanja. Nah, kita ini yang akan belanja awal. Nah, ini belanja awal yang akan dikirim ke bagian mainnya. Jika belanja awal lebih besar dari 5 juta, if, nah, maka poin sama dengan poin plus 200. Nah, mengapa demikian? Syaratnya kan seperti ini tadi yang di perintahnya. Kalau di atas 5 juta berarti tambah 200. Nah, kenapa ada poin sama dengan poin plus sekian? Ini agar nilainya itu selalu terupdate. Nah, ini poinnya itu misalnya nih pertama 200 poin gitu. Taruh dalam awal kedua misalnya dari 200 mau diupdate lagi nih, ada tambah lagi. Jadi yang poin ini nilainya itu yang awal. Nah, ini nanti akan ditambahin dengan ini. Else selain itu poin sama dengan poin plus 100. Berapapun kalau misal di atas 5 juta, dia pasti akan 200 kan. Berarti selain lebih besar dari 5 juta, berarti kan lebih kecil atau sama dengan 5 juta. Nah, dia tambahnya cuma 100 poin. Kemudian metode kedua yang berfungsi untuk menambahkan poin ketika dengan ketentuan jika belanja di atas 1 juta tambah 50, di 1 juta ke bawah mendapatkan 5 poin kan. Nah, berarti kita tulis saja seperti ini. If jika belanja tambah, itu belanja tambah. Nah, ini double. Kita metodenya yang dikirim itu belanja tambahnya ya. Nggak ada dikirim dari sebelumnya. Poin sama dengan poin plus 50. Poin ini apa? Yang dapat dari sini nih, teman-teman. Nah, ini poin. Yang ini akan kita update. Nah, jika seperti ini kan agar tulisan seperti ini agar terupdate terus nih. Nah, ini yang didapat itu yang lama dan ini itu yang akan diupdate. Else selain itu perlu kita kasih syarat. Pokoknya yang penting selain syarat ini dia akan lari ke sini nih. Berarti poin ditambah 5. Kemudian yang metode yang ketiga untuk menampilkan poin. Public double, show point, return point. Return dengan pengembalian nilai ya. Nah, kita lihat di mainnya nih satu persatu ya. Saya katakan memcreate 3 objek untuk 3 customer dengan poin awal masing-masing. Nah, bukan konstruktor kan. Nah, ini kita tes dulu main programnya, kelas mainnya. Scannernya kita bikin objek dari library scanner. Tadi udah kita import Java scannernya. Kita deklarasikan dulu variabel-variabel yang kita pakai. Kita temukan dua variabel int, integer id, nomor id-nya kan cuma 1, 2, 3 gitu kan. Double belanja. Belanja ini berapa banyak dia belanja. Kemudian kita bikin objek lagi dari poin customer. Poin customer 1 sebenarnya new poin customer dalam kurung 1 juta. Nah, ini 10 juta. Nah, ini nilai awal yang kita dimasukkan di konstruktor tadi. Kemudian poin customer, kita bikin objek lagi dari kelas poin customer. Ini objek poin customer 2 di main kelasnya, kemudian poin customer 3 di main kelas. Kita bikin 3 objek dari kelas ini. Nanti yang akan kita pakai yang mana nanti di bawah. System out, ini kan akan menampilkan poin awal. Yang dimana kan kenapa saya bikin 2 seperti ini, mungkin kelihatan sedikit aneh ya. Tapi karena nih, cetakan seperti ini nih, poin awal, kemudian poin gitu kan. Ini kan 2 hal yang berbeda nih. Nah, sebenarnya bisa saja gitu kita tulis itu saja ini kita hapus, yang kita blok ini kita hapus, ini kita tulis poin awal. Tapi kan nanti setelah dieksekusi, dia baliknya lagi masa judulnya poin awal yang diupdate poin awal gitu. Poin awal tetap segini, nah, kita bikin seperti ini aja. Mungkin terlihat sedikit kurang efektif gitu. Tapi kita akan sesuaikan mirip mungkin dengan permintaan. Nah, kemudian kita bikin ini seperti ini, poin system out, kita keluarkan, kita print, yaitu kita kasih komen di sini, kita nge-print satu customer 1 sama dengan plus poin customer 1 dot show point. Nah, artinya apa? Kita akan mencetak, akan nge-print di sini. Pertama namanya ini ngecetak persis seperti ini, kemudian setelah titik 2 apa? Poin customer 1 objek ini dot show point. Nah, show point-nya itu apa?
method show point. Nah, ini nih show point. Nah, ini kan fungsinya untuk menampilkan poin terupdate. Nah, terupdate. Nah, terupdate pertama sebelum ditambahin ya masih poin awal gitu. Yang kedua juga sama, customer 2, customer 3 juga sama di sini. Kemudian setelah menunjukkan itu apa, kita sebagai user ya diminta nih sistem data dan print line ngeprint nomor ID customer. Atau tekan 0 untuk keluar dari menu. ID input next in. Kenapa? Karena bentuknya data datanya integer next in. Jadi customer yang input nih nomor ID. ID-nya itu kan customer 1 itu ID-nya 1, customer 2 ID-nya 2, customer 3 ID-nya 3. Terus selain 3, nanti kita lihat di looping-nya ya. Ini kan dulu nih, looping-nya mulai dari sini nih, poin. Jika ID sama dengan 1, kita akan diminta untuk menginput nominal belanja. Belanja sebenarnya itu input next double karena belanja tipe datanya double. Karena ada dua angka di belakang koma. Kemudian poin dot customer 1 dot tambah poin belanja. Nah, dia akan mengirim data nih kan. Akan mengirim data dari yang udah di input customer belanja berapa nih kan, akan dikirim nih ke mana, ke uh, ini kan objek ini itu di sini mengacu kepada kelas poin customer kelas ini dan di metode apa tambah poin. Nah, tambah poin berarti di sini. Metode kedua tadi fungsinya apa? Kita coba lihat lagi. Untuk menambah poin kan. Nah, metode kedua untuk menambah poin dia akan mengirim ke sini apa yang akan dikirim belanja. Nah, berapa yang diinput oleh si customer itu. Nah, belanja double belanja tambahan. Nah, di sini sebagai belanja tambahan. Di sini yang dikirim dia menerima belanja tambahan. Nah, kemudian di sini dia kan akan memproses jika belanja tambahan lebih dari 1 juta, maka poin tambah 50. Nah, syaratnya kan ada di sini nih. Dari main hanya mengirim saja gitu, mengirim nominal belanjanya saja. Nah, kemudian else if di sini sama saja ya. Jika ID-nya 2 ya dia akan lari ke sini yang akan dieksekusi ini. Punya si customer 2 gitu yang akan diproses. Begitu pula dengan 3. Else if ID sama dengan 0. Kenapa kita kasih ID sama dengan 0? Karena ini teman itu buat ngakalin. Kan di sini tekan 0 untuk keluar dari sini. Nah, jika ketika ID-nya 0, maka dia akan all down. Maksudnya apa? Si customer ini udah selesai gitu dengan keperluan dia. Biar menampilkan seperti ini. 0 untuk keluar dari 0. Nah, kita akan dikasih akan ngeprint all down dan program selesai. Mengapa program selesai? Nah, karena else. Nah, ini else sistem ID tidak terdaftar. Selain 0, 1, 2, 3 nggak terdaftar. Dia akan dibalikin lagi ke sini. Sini lagi. Ditanyain lagi nih nomor ID customer. Kalau misalnya selain itu karena nggak terdaftar. Nah, while syarat untuk looping ID tidak sama dengan 0. Mengapa demikian? Mengapa tidak sama dengan? Mungkin di video-video sebelumnya syaratnya untuk looping itu sama dengan. Mengapa tidak sama dengan 0? Sekarang ini teman. Selain 0, dia akan looping lagi. Entah itu sesuai ID-nya 1, 2, atau 3. Tentuan dia akan ditanyain lagi nih di sini kan. Tapi kalau misalnya dia mengisi 0, dia akan keluar dari menu, akan selesai melakukan sistem ini. Gitu. Nah, makanya while ID tidak sama dengan 0. Setelah itu selesai, gitu. Program selesai. Nah, berikut merupakan program yang kita buat untuk sistem tadi yang diminta. Nah, setelah kita running jadinya seperti apa? Nah, berikut setelah kita running. Nah, awal seperti ini dulu ya, karena ada dua tadi yang sudah saya jelaskan. Poin awal di sini. Ini hasil dari yang kita sebut konstruktor tadi. Dia akan memberikan nilai awal. Nah, ID customer, misalnya customer dengan ID 1, nominal belinya misalnya dia belanja 1.100.000 rupiah. Dia di atas 1 juta kan, maka dia akan mendapatkan tambahan 50 poin. Misalnya customer 2 belanja 1 juta pas. Dia cuma dapat 5 karena harus di atas 1 juta. 1 juta itu masih masuk ke dalam
kondisi mendapatkan poin 5. Kemudian customer 3 dia belanja 700.000. Nah, dia cuma hanya nambah dapat 5 poin karena di bawah 1 juta. Kemudian kita misalnya salah input nih 5. Nah, dia akan memberikannya ID tidak terdaftar, dia akan looping lagi karena tidak sama dengan 0. Dia akan ditanyain lagi nih, no ID customer. Oh, saya sudah selesai, 0, outbound. Sama ya teman-teman ya, garis besarnya sama dengan ini. Setelah 0, all down. Oke. Berikut merupakan penjelasan singkat dari saya mengenai codingan sesuai dengan permintaan seperti ini yang akan menampilkan hasil seperti berikut dengan 2 kelas dan dengan konstruktor. Nah, seperti codingannya. Nanti mungkin bisa diulangi lagi videonya uh, dipahami. Ya, semoga dapat dipahami penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat selamat malam, sampai berjumpa kembali di video yang lain. Terima kasih, jangan lupa klik like dan subscribe.